Om Swastiastu. Selamat sore, siapapun rekan-rekan, kawan-kawan dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, di seluruh penjuru tanah air. Pada sore hari ini saya hadir kembali di vlog saya ini. Saya sengaja mencarikan tempat yang sunyi, meskipun ini di wilayah perkotaan, tapi ini tempatnya di bawah gunung, di Bukit Sawe namanya, di Bukit Sawe di Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, wilayah Bali Barat. Pada sore hari ini, BIM bersama saya, BIM mengingatkan saya untuk melanjutkan catatan kritis saya yang ke-8. Jadi catatan kritis saya yang ke-8 menindaklanjuti sebenarnya apa yang menjadi pemikiran Peter F. Drucker tentang masyarakat pasca kapitalis. Meskipun Drucker mempertanyakan tentang masyarakat pasca kapitalis tersebut, sebenarnya pandangan saya, Peter F. Drucker itu sebenarnya melanjutkan mencoba mengelaborasi pemikiran-pemikiran dari Alvin Toffler. Beliau sebagai penulis yang terkemuka, penulis Future Shock, kemudian beliau juga menulis The Third of Ways, Jalan Ketiga. Banyak pemikir-pemikir sosiologi dan ilmu politik yang mengkaji pemikiran-pemikiran Alvin Toffler. Salah satunya tadi Peter F. Drucker, kemudian Anthony Giddens juga. Nah, berkaitan dengan kegundahan-kegundahan yang ditulis oleh Alvin Toffler, kemudian diteruskan oleh Peter F. Drucker dan Anthony Giddens, saya pun memiliki pemikiran yang rasa ingin tahu yang sangat besar. Apa yang akan terjadi setelah revolusi gelombang ketiga ini, revolusi peradaban atau revolusi peradaban manusia, atau gelombang peradaban manusia yang dibagi menjadi beberapa fase. Pertama, revolusi agraria, mungkin yang dimulai sekitar tahun 8000 sebelum Masehi sampai tahun 7700 sebelum Masehi. Kemudian ada revolusi industri yang dimulai pada abad ke-17-18. Kemudian sekarang kita pada masa ini berada di abad atau era informasi yang ditandai sebenarnya diawali dengan ditemukannya transistor. Kemudian pada tahun 1949 itu ditemukan IC chip, sehingga bisa memudahkan dalam proses pembuatan mesin-mesin elektronik, alat-alat elektronik seperti komputer, kemudian HP dan lain sebagainya. Nah, itu 3 gelombang peradaban yang dialami oleh manusia dalam perjalanan hidupnya secara global. Nah, tetapi yang ingin saya katakan, ketika kita sudah pada abad informasi ini, pada saat ini kita sudah berada di titik digital, ada pemikiran yang juga berbicara tentang kegundahannya terhadap peradaban manusia itu. Dia menyampaikan, menulis bahwasanya setelah revolusi informasi ini akan terjadi revolusi hijau dan atau revolusi biologis. Namun saya belum sepenuhnya mengamini atau meyakini itu, karena kehidupan ini terus sangat dinamis sekali dan kita tidak akan tahu apa yang mungkin akan terjadi di depan. Nah, kembali lagi ke tema kegundahan berkaitan dengan masyarakat pasca kapitalis. Pada titik ini, di abad informasi ini, di abad digital ini, masalah yang memang sudah kita hadapi, sebagaimana sempat saya singgung pada catatan kritis saya yang ke-6, yaitu masyarakat ambigu. Ternyata 2 hal yang menjadi permasalahan penting kita, umat manusia di bumi ini, adalah
Yang pertama itu degradasi moral. Degradasi moral dan terjadi dehumanisasi. Kemudian yang kedua adalah kita tidak bisa mencegah terjadinya eksploitasi alam secara berlebihan. Jadi lingkungan itu dieksploitasi oleh manusia, yang notabene salah satu penyebab atau motifnya itu sebagaimana istilah yang disampaikan oleh Alvin Toffler, ada bukan hanya gejala, tapi gejala masivisasi. Jadi segala sesuatu diproduksi secara masif, yang notabene dengan tujuan untuk memproduksi barang secara masif itu dilakukan secara masif, memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada. Nah, dua hal aspek yang sekarang kita hadapi itu adalah degradasi moral, dehumanisasi, dan kerusakan lingkungan. Nah, tentunya kondisi ini, masalah ini menjadi poin penting manusia, peradaban pada saat ini, yang tentunya gelombang yang akan terjadi pandangan saya ke depan, tentunya gelombang yang bisa mengatasi dua masalah ini. Jadi tidak semata-mata berpikir ekonomis sebagaimana manusia industri, dia sebagai manusia ekonomis. Jadi kenapa demikian? Karena untuk memperlambat kehancuran semesta, memperlanjut kehancuran bumi, maka eksploitasi itu harus segera dihentikan. Jadi apa-apa yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya, bukan keinginan. Nah, itu hal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan kegundahan banyak pemikir tentang bagaimana model masyarakat pasca kapitalis itu. Kemudian kalau kita konfrontir dengan pendapatnya Peter Drucker, bahwa sebelumnya dia dalam tulisnya The End of History and the Last Man, Francis Fukuyama dalam tulisan terakhirnya The End of History dan The Last Man, dia sangat percaya diri mengatakan bahwa kapitalisme telah memenangkan pertarungan sehingga sejarah itu berhenti. Artinya model yang ditata pada saat kehancuran Soviet, setelah kehancuran Soviet dan beberapa negara-negara fasis, itu tawaran yang disampaikan oleh Francis Fukuyama itu adalah model bagaimana pengelolaan sistem politik dan ekonomi di negara-negara Amerika Utara dan Eropa Timur itu. Jadi itu keyakinan Francis Fukuyama. Tapi dengan keadaan saat ini, setelah tulisan itu di launching, kemudian kehidupan berjalan, dalam beberapa dekade terakhir ini ternyata pandangan saya pribadi menunjukkan bahwa ternyata kapitalisme itu tidak sempurna, dan kapitalisme itu belum dikatakan bisa memenangkan pertarungan. Artinya apa? Sosialisme tidak oke, sosialisme fasisme runtuh, tetapi paham itu tidak akan pernah punah. Nah, dalam perjalanan di era tahun 2000-an, tahun 90 sampai 2000-an, dan kita sudah menginjak ke 2020 sekarang, sepertinya kapitalisme itu justru menunjukkan kegagalan-kegagalannya, baik di komposisi masyarakat periferi yang pinggiran maupun pada lokus-lokus perkotaan. Indikasinya apa? Ternyata terjadi distorsi, terjadi jurang kesejahteraan yang sangat jauh antara kelompok elit dengan masyarakat awam atau masyarakat madani. Nah, ini sebenarnya permasalahan yang belum bisa diselesaikan oleh kapitalisme. Kalau kita cermati kembali ketika kita bicara sistem politik dan ekonomi, yang notabene sebenarnya teori-teori elit masih sangat relevan untuk digunakan, karena ketika kita berbicara sistem ekonomi dan sistem politik, teori kelas dan teori elit itu ternyata masih bisa dikatakan sebagai domain atau memerankan hegemoni terhadap proses-proses pengambilan kebijakan, baik itu di tingkat global maupun tingkat nasional dan tingkat yang lebih kecil lainnya. Nah, itu mungkin hal yang sangat mendasar yang menjadi kegundahan saya. Akhirnya pada sore hari ini, kesimpulan yang saya tangkap bahwasanya kapitalisme itu belum memenangkan pertarungan, bahkan pandangan saya kapitalisme itu telah gagal. Artinya apa? Gelombang peradaban berikutnya yang akan terjadi adalah bagaimana model
atau desain penataan masyarakat dunia yang bahasa yang mengambil istilah yang disampaikan oleh Anthony Giddens, misalnya mega negara. Seperti apa model tata kelola sistem politik, sistem ekonomi global ke depannya? Artinya bukan kapitalisme yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, bukan kapitalisme. Akhirnya ada model yang mesti kita adopsi untuk kedepannya, sehingga betul-betul memberikan rasa keadilan kepada masyarakat menengah ke bawah, tidak hanya dikuasai oleh para elit yang ada di semesta ini. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi.